Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Kausar dengan NIM 220693. Pada pelajaran bab 13 ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar. Kata hormat kepada Bapak dosen pengampu, Pak Dr. Alpon. Sebagai dosen yang saya hormati, pada bab 13 ini saya akan menjelaskan tentang tren tentang sebuah materi statistika, yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Untuk menyusun dugaan investasi terhadap nilai parameter populasi yang tidak diketahui sebagai nilai dugaan yang baik, tidak bias, efisien, dan konsisten. Tentunya diharapkan nilai dugaan tersebut sama atau mendekati nilai yang sesungguhnya. Pada bab ini, yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara proporsi yang dianggap benar dan dijadikan dasar bagi pengambilan sebuah keputusan. Hipotesis sebenarnya disusun berdasarkan data, akan tetapi karena tersebut dihasilkan dari sampel yang mempunyai probabilitas, sehingga hasilnya bisa saja benar atau salah. Oleh sebab itu, sebuah hipotesis sebelum menjadi keputusan haruslah diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data observasi. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, banyak sekali hipotesis yang harus diuji sehingga melahirkan keputusan yang baik. Berikut beberapa contoh khusus pengujian hipotesis. Yang pertama adalah tren penggunaan kendaraan roda 4. Pergeseran tren penggunaan kendaraan roda 4 membuat wanita tak lagi fokus pada mobil feminin. Mereka juga tak lagi mengandalkan mobil kecil seperti hatchback dan city car. Sebab pengendara wanita di Indonesia mulai mencoba bermain di mobil maskulin seperti utility vehicle atau SUV. Apa saja merek-merek mobil yang dipakai wanita di Indonesia? Itulah sebuah pertanyaannya. Dari data yang dilansir, beberapa produsen otomotif konsumen wanita tersebut cukup atraktif dengan banyak membeli mobil dengan fitur model yang sedikit menantang seperti Honda Jazz. Persentase pembeli wanita yang membeli merek mobil Honda Jazz mencapai 50%, artinya sama dengan persentase pembeli pria yang membeli merek Honda Jazz. Dari total pembeli mobil kecil Lexus Scion, sekitar 40% adalah wanita. Komposisi pembeli wanita juga terjadi pada merek Trios Matic dengan persentase 26,7%, walaupun merek Xenia dibeli konsumen wanita sampai 21,6%. Walaupun merek Xenia dibeli konsumen wanita 21,6%. Sementara itu merek Nissan March tercatat sebagai mobil Nissan dengan komposisi kepemilikan wanita paling tinggi, yakni mencapai 55%. Angka ini mengalahkan angka persentase wanita pemilik mobil seperti Livina yang mencapai 41%. Dari total pengguna, adapun Toyota Fortuner memiliki tampilan bodi besar ternyata sangat menarik bagi wanita. Komposisi pembeli Fortuner sebanyak 66,7% wanita dan sisanya pria. Komposisi pembeli Fortuner sendiri mengalahkan mobil Yaris, yakni 43,3% wanita dan 56% pria. Komposisi perbandingan antara pria dan wanita pembeli pengguna Estilo adalah pria 40% dan wanita 60%. Yang kedua ada investasi reksadana saham memberikan imbal hasil return tahunan tertinggi. Membaiknya kinerja bursa saham di awal tahun ikut mendongkrak imbas dari hasil atau return reksadana saham. Sepanjang Januari, rata-rata reksadana saham mampu memberikan return positif sebesar 3,97%, mengalahkan pertumbuhan IHSG sebesar 3,38% di periode yang sama. Tak hanya itu, data Infovesta Utama menunjukkan rata return reksadana saham unggul dibandingkan jenis reksadana lainnya. Infovesta mencatat rata return reksadana campuran sekitar 1,91% dan reksadana pendapatan tetap minus 0,75%. Analisis Infovesta Utama mengatakan beberapa sentimen positif di awal 2014 berdampak pada pergerakan saham yang menjadi aset dasar reksadana saham. Ujung-ujungnya kinerja reksadana saham ikut moncer. Data makroekonomi itu diantara adalah percadangan devisa yang membaik, BI rate yang ditahan di level 7,5% serta neraca perdagangan yang surplus.
Bufa Pesta memproyeksikan rata-rata return reksadana saham sepanjang tahun 2012 akan positif dan berkisar 9% hingga 12% atau rata-rata 10,5%. Reksadana campuran sebesar 8% dan 10% rata-rata sebesar 8-10% dan juga rata-rata 9%. Dan reksadana pendapatan tetap sebesar 6% sampai 7% dengan rata-rata 6,5%. Pernyataan info pesta perlu diuji kebenarannya, terutama apakah benar rata-rata investasi reksadana saham lebih besar dibandingkan produk reksadana lainnya. B. Apakah benar rata-rata return investasi reksadana saham mencapai 10,5% per tahun pada tahun 2015 dan lain sebagainya. Masuk kepada pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Good dan Skate tahun 1994 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan Kerlinger pada tahun 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, Lin pada tahun 2007 mendefinisikan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis adalah sebuah pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksud untuk menguji dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Nasir pada tahun 1988, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menyatakan hubungan. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, sederhana dan dapat diuji. Dan terakhir, dapat menerangkan fakta dengan baik. Berikut beberapa contoh hipotesis atau pernyataan yang dibuat untuk menggambarkan satu parameter. A. Rata-rata nilai investasi reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. B. Rata-rata produksi di TV PT LG Elektronik pada tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. Rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%. D. Produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibanding negara Asia lainnya. E. Hasil investasi reksadana saham lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. F. Proporsi wanita pria menyukai Hondanis adalah sama. G. Perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri keuangan otomotif dan elektronik. Contoh A, B, dan C menunjukkan hipotesis yang menjanjikan fakta yang perlu diuji, yaitu nilai 10,5%, 90.000 unit, dan 0,8%. Contoh D, E, dan F, dan G menyatakan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh D dan E menggambarkan perbandingan nilai rata-rata. Hitung contoh D menggambarkan perbandingan proporsi. Sedangkan contoh E menggambarkan hubungan antara variabel, yaitu antara persentase kelompok menengah dan investasi industri keuangan otomotif dan juga elektronik. Masuk pada pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan pengambilan sampel dari sebuah populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk pengujian sebuah pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi? Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Suatu hipotesis seperti rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 10,5% per tahun harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan reksadana saham dan menghitung hasil investasinya. Dapat dibayangkan berapa banyak harus dihitung mengingat jumlah perusahaan reksadana saham sangat banyak. Selain itu portofolio. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Suatu hipotesis seperti rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 10,5% per tahun harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan reksadana saham dan menghitung hasil investasinya.
Dapat dibayangkan berapa banyak harus dihitung mengingat jumlah perusahaan reksadana saham sangat banyak. Selain itu, portofolio untuk investasi juga beragam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada umumnya dapat ditetapkan sejumlah sampel tertentu yang dianggap dapat mewakili dengan menggunakan metode sebagaimana telah diuraikan pada bab 11. Apabila dari hasil penghitungan sampel ternyata hasil investasinya hanya mencapai 5%, apakah pernyataan ini akan melakukan hipotesis tolak? Atau kalau ternyata hasil investasi 13,48%, apakah hasil ini dianggap cukup mendekati sehingga kita menerima hipotesis tersebut? Dan apakah perbedaan yang hanya 2,98% disebabkan kesalahan penarikan sampel atau suatu perbedaan yang cukup signifikan? Keputusan untuk menerima dan menolak suatu hipotesis tersebut dikenal sebagai pengujian hipotesis. Kita masuk pada prosedur pengujian sebuah hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa suatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut terdapat suatu prosedur terdiri dari 5 langkah. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah merumuskan hipotesis. Dengan hipotesis 0 atau dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah 2 menemukan taraf nyata, probabilitas menolak sebuah hipotesis. Langkah ketiga menentukan uji statistik. Pada uji statistik, uji ZTF X2 kuadrat dan lain-lainnya. Langkah 4 adalah menentukan daerah keputusan. Daerah di mana hipotesis 0 diterima akan ditolak. Langkah 5 adalah pengambilan sebuah keputusan. Menerima H0 atau hipotesis 0 dan juga menolak H0 atau menerima H1. Yang masuk kepada langkah 1, merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai bapak statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Definisi hipotesis 0 adalah hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter sebuah populasi. Hipotesis 0 dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis 0 selalu ada implikasi tidak ada beda. Dan dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara titik dengan titik lainnya, atau dinyatakan dalam bentuk titik tidak mengalami titik atau juga titik sama dengan titik. Sebagai contoh, pernyataan hipotesis 0, H0 dan sebagainya berikut. Yang pertama ada rata hasil investasi reksadana saham tidak berbeda dengan nyata dari 10,5% atau rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi U sama dengan 10,5%. Rata-rata produksi TV di PT LG Electronics sama dengan 10.000 unit. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H dibagi U sama dengan 90.000. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia tidak berbeda dengan produktivitas tenaga kerja negara ASEAN lainnya. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H dibagi U, PI sama dengan 0 U3, di mana PI simbol produktivitas tenaga kerja Indonesia dan PA lambang produktivitas tenaga kerja di Asia. Hipotesis 0 juga dilambangkan dengan selisih nilai rata yaitu H0 dibagi HPI dikurang UPA sama dengan 0. Masuk pada proporsi pria yang menyukai Honda Jazz. Tidak berbeda dengan proporsi wanita yang menyukai Honda Jazz. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi PP sama dengan PW atau dalam kurung di mana PP simbol proporsi pria dan PW simbol proporsi wanita. Hipotesis 0 juga bisa dilambangkan dengan selisih nilai proporsi yaitu H0 dibagi P kecil P ditambah P per P kecil sama dengan 0. Perkembangan kelompok menengah Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
industri di Indonesia. Hipotesis nol dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi B sedangkan 0, di mana B adalah koefisien regresi dan dari pertumbuhan kelompok menengah. Pengertian koefisien regresi akan dibahas pada bab 15. Sesudah pengujian, tentu dapat diketahui apakah menerima atau menolak H0. Apabila H0 tidak ditolak atau diterima, itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Ini tidak dapat diartikan bahwa H0 adalah benar, karena untuk mempengaruhi kebenaran H0 harus dilakukan sensus terhadap populasi, sedangkan penerimaan H0 hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi, sehingga apabila H0 terima, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk menolak pernyataan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu atau tidak. Cukup bukti untuk menolak H0. Hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0, dan biasanya memang H0 ditolak. Dengan demikian, apabila menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif didefinisikan sebagai berikut. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis 0 mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis 0 sudah selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan kecil atau sama dengan kecil. Dari contoh hipotesis 0, apabila dibuat hipotesis alternatifnya H1 seperti berikut ini. Dari contoh hipotesis 0, apabila dibuat dengan hipotesis alternatif, rata hasil investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1 dibagi U sama dengan 10 atau sama dengan 10,5%. Rata produksi TV di PT LG Electronics tidak sama dengan 10.000 unit. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H dibagi U sama dengan 10.000. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dari produktivitas tenaga kerja di negara Asia lainnya. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1 dibagi UPL besar atau sama dengan UPA atau H1 dibagi UPA besar dari UPI. Hipotesis alternatif juga bisa dilambangkan dengan selisih nilai rata-rata, yaitu H1 dibagi UPI kurang dari UPA kecil dari 0 atau H1 dibagi UPA kurang UPI besar dari 0. Proporsi pria menyukai Honda Jazz lebih kecil atau sama dengan proporsi wanita. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1 dibagi PP kecil atau sama dengan PW. Hipotesis alternatif juga bisa dilambangkan dengan selisih nilai proporsi, yaitu H1 dibagi PP dikurang PW kecil sama dengan 0. Perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi B sama dengan 0. Tidak atau sama dengan 0. Langkah 2. Penentukan taraf nyata. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga menyebutkan tingkat risiko yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Langkah 3 adalah menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Uji statistik didefinisikan sebagai berikut. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak sebuah hipotesis. Pada bagian ini akan dibahas uji Z, sedang uji yang nilai yang lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Z sama dengan nilai Z, X sama dengan data hitung sampel, U sama dengan data hitung populasi, dan S standar error sampel, di mana X sama dengan apabila standar deviasi populasi diketahui dan apabila standar deviasi populasi tidak diketahui.
Masuk pada langkah menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima untuk menentukan daerah keputusan berdasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga mengandung nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata nilai Z yang diperoleh dari taraf tersebut nilai kritis. Masuk pada langkah mengambil keputusan. Langkah kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0, dan keputusannya adalah penolakan H0 menerima H1. Penolakan H0 akan terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu dengan nilai Z antara 1,96 sampai dengan 1,96. Masuk kepada pengujian hipotesis sampel besar. Pada bagian terakhir saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari materi bab 13 yang saya sampaikan. Ada 3 hal yang terkait dengan pengujian hipotesis dari kata proposisi sampel besar, yaitu A. Pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang B, yang diuji dalam hal ini adalah data populasi dan proporsi dari sebuah populasi atau serta sebuah sampel besar. Sampel besar adalah sampel berukuran 30 atau lebih. Dengan menggunakan sampel besar diharapkan akan mendekatkan distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji sebuah Z. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi materi bab 13 yang dapat saya sampaikan. Mohon kurangnya saya minta maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Suatu hipotesis kelihatan hasil investasi dilaksanakan sebesar 10,15% per tahun harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan reksadana saham dan menghitung hasil investasinya. Dapat dibayangkan berapa banyak harus dihitung mengingat jumlah perusahaan reksadana saham sangat banyak. Selain itu, portofolio untuk investasi juga beragam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada umumnya dapat ditetapkan sejumlah sampel tertentu yang dianggap dapat mewakili dengan menggunakan metode sebagaimana telah diuraikan pada bab 11. Apabila dari hasil penghitungan sampel ternyata hasil investasinya hanya mencapai 5%, apakah nyata ini akan mengakibatkan hipotesis tolak? Atau kalau ternyata hasil investasi 13,48%, apakah hasil ini dianggap cukup mendekati sehingga kita menerima hipotesis tersebut? Dan apakah perbedaan yang hanya 2,98% disebabkan kesalahan penarikan sampel atau suatu perbedaan yang cukup signifikan? Keputusan untuk menerima dan menolak suatu hipotesis tersebut dikenal sebagai pengujian hipotesis. Kita masuk pada prosedur pengujian sebuah hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa suatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut terdapat suatu prosedur terdiri dari 5 langkah. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah merumuskan hipotesis. Dengan hipotesis 0 atau dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah 2 menemukan taraf nyata, probabilitas menolak sebuah hipotesis. Langkah ketiga menentukan uji statistik. Pada uji statistik, uji ZTF
X kuadrat, dan lain-lainnya. Langkah 4 adalah menentukan daerah keputusan. Daerah di mana hipotesis 0 diterima akan ditolak. Langkah 5 adalah pengambilan sebuah keputusan. Menerima H0 atau hipotesis 0, dan juga menolak H0 atau menerima H1. Yang masuk kepada langkah 1, merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai bapak statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Definisi hipotesis 0 adalah hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter sebuah populasi. Hipotesis 0 dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sudah pengujian. Dalam hipotesis 0 selalu ada implikasi, tidak ada beda. Dan dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara titik dengan titik lainnya, atau dinyatakan dalam bentuk titik tidak mengalami titik atau juga titik sama dengan titik. Sebagai contoh, pernyataan hipotesis 0, H0 dan sebagai berikut. Yang pertama ada rata hasil investasi reksadana saham tidak berbeda dengan nyata dari 10,5%, atau rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi U sama dengan 10,5%. Rata-rata produksi TV di PT LG Electronics sama dengan 10.000 unit. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H dibagi U sama dengan 90.000. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia tidak berbeda dengan produktivitas tenaga kerja negara Asia lainnya. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H dibagi U, PI sama dengan 0 U3, di mana PI simbol produktivitas tenaga kerja Indonesia dan PA lambang produktivitas tenaga kerja di Asia. Hipotesis 0 juga dilambangkan dengan selisih nilai rata, yaitu H0 dibagi HPI dikurang UPA sama dengan 0. Masuk pada proporsi pria yang menyukai Honda Jazz. Tidak berbeda dengan proporsi wanita yang menyukai Honda Jazz. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi PP sama dengan PW atau dalam kurung di mana PP simbol proporsi pria dan PW simbol proporsi wanita. Hipotesis 0 juga bisa dilambangkan dengan selisih nilai proporsi, yaitu H0 dibagi P kecil P ditambah P per P kecil sama dengan 0. Perkembangan kelompok menengah Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi B sedangkan 0, di mana B adalah koefisien regresi dan dari pertumbuhan kelompok menengah. Pengertian koefisien regresi akan dibahas pada bab 15. Sesudah pengujian, tentunya dapat diketahui apakah menerima atau menolak H0. Apabila H0 tidak ditolak atau diterima, itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Ini tidak dapat diartikan bahwa H0 adalah benar, karena untuk mempengaruhi kebenaran H0 harus dilakukan sensus terhadap populasi, sedangkan penerimaan H0 hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi. Sehingga apabila H0 terima, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk menolak pernyataan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0. Dan biasanya menolak H0 ditolak. Dengan demikian, apabila menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif didefinisikan sebagai berikut. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis 0 mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis 0 sudah selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan kecil atau sama dengan kecil. Dari contoh hipotesis 0, apabila dibuat hipotesis alternatifnya H1 seperti berikut ini. Dari contoh hipotesis 0, apabila dibuat dengan hipotesis alternatif, rata hasil investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%.
Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1 dibagi U sama dengan 10 atau sama dengan 10,5%. Rata produksi TV di PT LG Electronics tidak sama dengan 10.000 unit. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H dibagi U sama dengan atau sama dengan 10.000. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dari produktivitas tenaga kerja di negara Asia lainnya. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1 dibagi UPL besar atau sama dengan UPA atau H1 dibagi UPA besar dari UPI. Hipotesis alternatif juga bisa dilambangkan dengan selisih nilai rata-rata, yaitu H1 dibagi UPI kurang dari UPA kecil dari 0 atau H1 dibagi UPA kurang UPI besar dari 0. Proporsi pria menyukai Honda Jazz lebih kecil atau sama dengan proporsi wanita. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1 dibagi PP kecil atau sama dengan PW. Hipotesis alternatif juga bisa dilambangkan dengan selisih nilai proporsi, yaitu H1 dibagi PP dikurang PW kecil sama dengan 0. Perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H0 dibagi B sama dengan atau sama dengan 0, tidak atau sama dengan 0. Langkah 2. Penentukan taraf nyata. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga menyebutkan tingkat risiko yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 dan hipotesis 0 tersebut adalah benar. Langkah 3 adalah menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Uji statistik yang diberikan sebagai berikut. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak sebuah hipotesis. Pada bagian ini akan dibahas uji Z, sedang uji yang nilai yang lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Z sama dengan nilai Z, X sama dengan data hitung sampel, U sama dengan data hitung populasi, dan S standar error sampel, di mana X sama dengan apabila standar deviasi populasi diketahui dan apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Masuk pada langkah menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima untuk menentukan daerah keputusan berdasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga mengandung nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf disebut nilai kritis. Masuk pada langkah mengambil keputusan. Langkah kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0, dan keputusannya adalah penolakan H0 menerima H1. Penolakan H0 akan terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu dengan nilai Z antara 1,96 sampai dengan 1,96. Masuk kepada pengujian hipotesis sampel besar. Pada bagian terakhir saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari materi bab 13 yang saya sampaikan. Ada 3 hal yang terkait dengan pengujian hipotesis dari kata proporsi sampel besar, yaitu A. Pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang B, yang diuji dalam hal ini adalah data populasi dan proporsi dari sebuah populasi atau serta sebuah sampel besar.
Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan menggunakan sampel besar diharapkan akan mendekatkan distribusi normal sehingga dapat dikeluarkan nilai dan uji sebuah Z. Baiklah, itu dia hasil dari presentasi materi bab 13 yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya saya minta maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.